Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2026. Perkenalkan, saya Asmayanti, mahasiswi PPG Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 2501111220. Pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Labota kelas 6, materi makna beriman kepada Qadha dan Qadar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di sekolah untuk belajar dan menuntut ilmu. Sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum mulai belajar saya mau bertanya dulu. Apakah kalian siap untuk belajar? Ibu siap, kita siap. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah siap, silakan ketua kelasnya pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Perhatian, siap. Sebelum belajar, malah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku ikhlas Allah menjadi Tuhanku dan Islam menjadi agamaku dan Muhammad menjadi Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Silahkan dengarkan namanya. Abizar? Sakit. Ahdan? Izin. Hafiz? Hadir. Arwan? Bese? Fikri? Hadir? Oh ya. Mari kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit. Semoga segera sembuh dan bisa ikut ke sekolah kembali belajar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau begitu, sekarang silakan berdiri. 1, 2,
3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi berkarya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, perhatian. Siap. Nah, sekarang anak-anak sekalian, coba lihat di papan tulis. Perhatikan 3 gambar ini. Kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar yang pertama? Orang yang Sudah meninggal. meninggal. Kemudian, orang yang kedua itu Dapat prestasi. nah, dapat juara. Dan yang terakhir ini gambar apa? Laut. Terus ada matahari terbit, ya, atau terbenam. Oke, dari ketiga gambar di atas, apa yang kalian pahami? Ketentuannya Allah. Ya, ini adalah ketentuannya Allah dan sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum masuk di pembelajaran, Ibu mau bertanya, kalian pernah lihat orang yang meninggal? Pernah. Terus apa yang kalian pikirkan setelah melihat orang meninggal tersebut? Sedih, apalagi? Berduka. Kalau misalnya keluarga dekat pasti sedih sekali kan? Nah, sekarang pernahkah kalian melihat orang yang meninggal itu masih muda sekali? Pernah. Apa maksudnya? Bahwa kematian tidak memandang umur, ya. Mau itu muda, tua, kalau sudah ajal ya. Kalau sudah ajal pasti akan mati, dan itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian, coba perhatikan lagi di papan tulis. Bisa dibaca? Bisa. Tujuan pembelajaran. Nah, jadi melalui model pembelajaran problem based learning, murid satu Menjelaskan pengertian pada ya, menjelaskan pengertian kodok dan kodar dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan contoh sikap beriman pada dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. oke. Jadi setelah kalian bisa menjelaskan, kalau mau bisa menjelaskan berarti harus dipelajari terlebih dahulu ya. Sudah belajar, sudah bisa menjelaskan, kalian juga harus bisa menerapkan, ya, memberikan contoh dalam sikap Sehari-hari. ya, tentang beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang terakhir, Membuat paparan tentang iman kepada qada dan qadar dengan benar. ya, oke. Jadi terakhir, nanti kalian akan dibimbing untuk bisa membuat paparan tentang iman kepada qada dan qadar, dan kalian presentasikan di depan, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, lanjut kepada materinya. Materi kita hari ini yaitu ini. Materi kita hari ini yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, ada yang sudah tahu apa itu iman? Apa itu iman? Oke, jadi ada 3. Iman, percaya dan yakin dari dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan, kemudian diterapkan dalam diamalkan dalam perbuatan. Apa yang pertama? Yakin dalam hati.
diucapkan dengan lisan dan ya diamalkan dalam perbuatan. Itu adalah iman. Sekarang apa itu qada dan qadar? Jadi qada dan qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas mana yang bisa diubah atau yang bersifat tetap dan mana yang bisa kita usahakan. Ada ya? Lanjut. Sehingga pengertian dari iman kepada qada dan qadar artinya ya, oke. Selanjutnya yaitu jenis-jenis takdir. Jadi ketentuan di kita itu bisa juga disebut takdir. Nah, takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mubran. Apa itu takdir mubran? Takdir yang pasti dan tidak bisa diubah. Takdir mubram berarti ketetapan Allah yang sudah pasti akan terjadi. Nah, jadi takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti akan terjadi. Contohnya? Hidup dan mati. Nah, hidup dan matinya seseorang yaitu ajalnya. Apalagi? Hari kiamat. Nah, sekarang yang kedua, apalagi? Takdir mu'alak. Takdir mu'alak. Apa itu takdir mu'alak? Dalam artinya bergantung sehingga takdir mu'alak adalah ketetapan Allah yang masih bergantung dengan ikhtiar, usaha dan doa manusia. Oke. Jadi takdir mu'alak diambil dari kata mu'alak yang artinya tergantung. Seperti tergantung dari usaha kita. Seperti kalau kita mau dapat juara, kita harus berusaha. Kalau kita mau dapat ranking di kelas, kita harus berusaha. Nah, sekarang di sini ada potongan ayat. Siapa yang berani baca? Angkat tangan. Oke. Silakan Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oke, Masya Allah. Lanjut, siapa yang membaca artinya? Oke, silakan. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, Perhatian. siap. Nah, sekarang karena kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, untuk lebih memahami lagi, kita akan menonton video. Silahkan perhatikan di papan tulis. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi kan? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Baca beritanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, kau tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keseru banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali kepada Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki dan suci saat ini Allah. Tapi dan sucilah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alak. Takdir yang bisa berubah atas
Oke. Nah, itulah tadi videonya. Bagaimana? Kalian sudah lebih memahami tentang iman kepada qadar dan qadar? Jadi, meskipun semua sudah ditetapkan, kita tetap harus berusaha. Karena ada takdir yang bisa diubah melalui usaha dan doa. Oke, sekarang saya ingin membagi kelompok. Karena kita akan mengerjakan latihan. Kita akan membahas 3 masalah yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Silahkan dibentuk kursinya. Ini kasih rapat. Ini kasih di sana kursinya 2 orang, baru ini kasih rapat sama ini. Ya. Oke, baik. Sekarang karena kursinya sudah disusun, Ibu akan bagikan lembar kerja masing-masing kelompok. Di sini ada permasalahan yang akan kalian bahas. Kalian berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya. Saya harap kalian kerja sama. Silahkan diisi namanya. Kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2 yang di tengah, kelompok 3 yang di ujung sana. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tulis nih. Oke. Ya, tulis. Silakan. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Oke. Kenapa? Ya? Iya, tulis sini, terus kalian baca dulu ini. Bacakan dulu temanmu kasusnya. Kasusnya ini kan. Terus diskusikan apa jawabannya nomor 1, 2, dan 3. Ini mana anunya? Coba bacakan dulu temanmu supaya sama-sama berpikir. Kelompok 1 juga begitu ya. Kerjasama. Bacakan temannya. Apa kasusnya kelompok 1? Nah, ya. Tidak. Ya. Nah, jadi pertanyaannya seharusnya. Nah, silakan ditulis. Bagaimana sikapnya Nadira seharusnya sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar? Apakah dia seharus seperti itu? Bersedih? Atau bagaimana? Silakan ditulis. Paham? Oke, silakan dijawab ya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke. Karena sudah selesai, sekarang adalah saatnya kalian untuk mempresentasikan di depan tentang apa yang sudah kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Silahkan ditunjuk 1 orang untuk menjadi pembacanya. Tapi semua maju ya, semua maju. Oke, kita mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Silahkan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ya.
Dari siapa saja? Dari Rahmat Maura Arwan Hikmah. Ya. Kasus Ahmad sudah belajar dengan giat untuk ulangan, namun hasil yang diperoleh belum memuaskan. Ahmad merasa sedih dan kecewa. Pertanyaan, bagaimana sikap Ahmad seharusnya sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar? Jawaban, Ahmad tetap berusaha dan harus menerima dan ikhlas. Oke, bagaimana? Bagus tidak jawabannya? Kalau begitu kasih tepuk salut, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang isinya Fauzia, Melani, Wahyu, Atifa, dan Nasirah. Oke, silahkan dibaca kasusnya. Nadira mengikuti lomba pidato antar kelas di sekolahnya. Ia yakin akan mendapatkan juara sehingga dia hanya berlatih sedikit saja. Bahwa pada pengumuman juara tiba, Nadira tidak mendapatkan juara, dia pun sedih. Bagaimana sikap seharusnya sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar? Ya. Nadira harus ikhlas dan menerima kenyataan. Oke, jadi Nadira harus ikhlas dan menerima kenyataan. Bagaimana jawabannya? Oke, berikan tepuk salut, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, silakan kelompok 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama siswa Nur Resli, Melda, Aisyah, Lutfi. Oke. Kasusnya? Nenek Afdal baru saja meninggal dunia. Afdal sangat bersedih dan menuntut kepada Allah. Dia tidak terima neneknya pergi meninggalkan dia. Pertanyaan, bagaimana sikap Afdal seharusnya sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar? Jawaban, Afdal harusnya ikhlas dan menerima semuanya. Oke, jawabannya adalah Afdal harus ikhlas dan menerima kenyataannya. Bagaimana? Oke, lagi. Ibu tadi sudah mendengar semua jawabannya. Semua hebat-hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi. Sebenarnya, halo. Oke, tadi dari kelompok 3 ya, yang pertama ya, masalahnya itu tentang ya, dia belum dapat nilai yang memuaskan, dan kelompok 3 menjawab bahwa harus menerima dan tetap berusaha, tidak pantang menyerah. Kelompok 2 juga seperti itu, dan kelompok 1 tadi saya lihat ada yang kurang kerjasamanya ya. Jadi kerjasamanya juga harus diperhatikan. Nah, oke, kita lanjut ke asesmen. Nah, di sini Ibu punya, kita akan asesmen menggunakan media quizzes. Ya, yang pakai begini. Oke? Saya akan bagikan satu orang satu lembar. Dari ujung sana kita akan menguji sampai di mana kemampuan kalian selama kita belajar tadi, ya. Enam, 7, 11, 12, 13. Nah, tahu cara pakainya?
Tidak, jangan dicoret nah. Kenapa dicoretannya? Jangan dicoret-coret dulu kertasnya nah. Jadi ini nomornya adalah identitas kalian. Misalnya ini nomor 4, berarti kamu ada di nomor 4, nanti di sini saya tulis namanya. Kemudian kalau kalian jawabnya A, maka A-nya kalian kasih di atas. Lihat ada huruf A yang kecil itu yang di atas, maka dia kasih di atas seperti ini. Kalau kalian jawabnya B, maka kasih begini. Kalau jawab C, kasih begini. Jawab D, kasih seperti ini. Jangan ditutup ininya ya, karena nanti akan saya scan pakai HP. Nanti kalian akan lihat jawaban kalian apakah benar atau salah. Paham? Siap? Siapkan, baca baik-baik soalnya, baru dijawab. Jadi jangan dulu diangkat kertasnya. Kalau sudah dapat jawabannya benar, baru diangkat kertasnya. Tidak bisa ngetik. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Allah akan rukun iman yang ke. Silakan lihat A, ini B, ini C, ini D. Kalau sudah siap untuk menjawab, bilang siap. Siap? Siap. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Silakan diambil kertasnya sesuai dengan jawabannya masing-masing. Semua sudah menjawab. Jadi mari kita lihat. Yang benar hanya silakan dibaca baik-baik. Jangan cuma diamkan. Sikap yang tepat saat mengalami kegagalan. Nah, baca baik-baik kertasnya, jangan sampai salahkan. Oke, saya mulai untuk memindai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Benar semua. Dari takdirmu Bram, masih ingat? Oke, silakan dilihat mana yang masuk contoh tersebut. Selesai ya? Oke, sekarang Ibu sudah melihat sejauh mana kemampuan belajar kalian dan sudah tersimpan di kalian tadi ya. Minimal salah satu tadi. Jadi semua tetap harus dan oke, baik anak-anak sekalian. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang iman kepada Allah dan perhatian. Perhatian. Oke, baik anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan atas kerjasamanya. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan istirahat.